eager banget supaya ini tetap jadi, sehingga kalau ada laporan-laporan mengatakan belum ada tanda-tanda, pernah kami tugaskan kedutaan kita ke sana untuk datang, coba datang ke Arafah, datang ke Musdalifah, datang ke Mina, coba buat video call, mereka lihat, mereka datang, mereka tunjukkan, betul ya betul. Jadi kami bukan begitu semangatnya supaya bisa tetap haji dan yakin informasinya valid, kami minta mereka datang ke lapangan, gitu ya. Tapi ya situasinya ternyata memang seperti yang kita lihat, tidak ada tanda-tanda yang signifikan, bukan saja pernyataan belum ada, tapi tanda-tanda yang signifikan untuk menunjukkan akan ada pengembangan itu belum kelihatan di lapangan. Kalau tiba-tiba dilakukan, saya kira nggak tahu lagi kita bagaimana Saudi Arabia. Tapi kalau itu dilakukan setelah tanggal 1 Juni ini, saya kira kita nggak akan mungkin bisa persiapkan dengan baik. Kemudian kami melihat juga Saudi Arabia sangat-sangat kooperatif. Contohnya masalah penundaan pembayaran uang muka, bukan saja keinginan kita, tapi mereka juga menyarankan yang sama. Jangan ada pembayaran uang muka dulu, kata mereka. Jadi mereka sangat kooperatif. Takut-takutnya pembayaran uang muka dilakukan, tahu-tahu batal, kemudian menjadi permasalahan besar di belakang hari. Jadi alhamdulillah kerjasama kita, hubungan baik kita dengan Saudi sangat bagus, dengan duta besarnya juga sangat bagus, dengan Menteri Hajinya juga sangat baik. Jadi ini sebuah keadaan yang memang mau tidak mau kita ambil untuk kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Apa masih ada lagi? Nah, silakan. Ada dua Pak, dari Tirto dan Tribun. Ya, silakan dari Tirto dan Tribun. Tirto dan Tribun. Silakan. Tirto dan Tribun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri dan Pak Dirjen. Minal aidin wal faizin. Saya Hussein Sanusi, Pak Menteri dari tribunnews.com, mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah nanti ada sanksi bagi warga negara Indonesia yang berangkat haji lewat kuota non pemerintah, misalnya dia furoda atau visa-visa lainnya? Nah ini kan perlu dipertegas karena kan ada banyak jalur itu orang berangkat haji. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Kementerian Agama tidak mengambil opsi kedua, misalnya berangkat separuh jamaah haji atau berangkat yang jamaah haji yang usianya muda? Itu Pak Menteri dan Pak Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Menteri? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Wamen. Izin mungkin singkat saja mau bertanya mengenai tadi disebut mengenai haji daerah itu biaya hajinya kan akan dikembalikan. Nah, mekanisme pengembaliannya nanti akan seperti apa ya Pak? Kemudian bagi jamaah haji yang reguler itu kan nanti dan biaya hajinya tetap dikelola oleh Badan Haji untuk digunakan tahun depan. Bagaimana jika kemudian di tahun depan ternyata ada penyesuaian tarif haji? Apakah jamaah yang tahun ini yang ditunda ke tahun depan itu juga harus ikut membayar dengan sesuai penyesuaian tersebut atau seperti apa Pak mekanismenya? Mungkin bisa jelaskan lebih. Terima kasih banyak. Ya, baik, langsung saja saya jawab. Yang pertama Pak Mas Sanusi dari Timur. Jadi yang pertama menyatakan ada sanksi bagi WNI yang berangkat melalui kuota non pemerintah. Saya rasa kita bisa membaca Undang-Undang Nomor 8 2019 karena kita sudah di amanat undang-undang menyatakan bahwa jamaah haji mujamalah harus diberangkatkan melalui PIKK. Apabila ini dilanggar, maka ada ketentuan pasal sanksi yang ada di akhir-akhir undang-undang tadi. Bahkan sanksinya pidana dan juga denda sekian miliar, saya tidak apa, tapi ada jelas ada diktum sanksi. Bahkan ada apabila orang dengan atas nama individu atau lembaga menarik biaya itu barang haji secara ilegal, maka kena sanksi pidana dan sanksi finansial. Itu jelas di Undang-Undang Nomor 8 2019 dan inilah menjadi patokan dari penegak hukum ketika menindak
bagi pelanggar-pelanggar haji dalam konteks ini. Itu yang Mas Sanusi ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mengambil opsi 5%? Jadi tadi disampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang menurut saya ini penting untuk kita jadikan dasar titik tolak. Jadi ada risiko ibadah. Meskipun pada hakikatnya misalkan kita pilih usia muda, tetapi juga ini sangat rentan juga penularan COVID dalam konteks ini. Belum lagi tadi panjangnya waktu, ya, ada tes COVID ketika masuk asrama, kemudian sampai di Arab Saudi juga dites lagi, nanti ada karantina 14 hari. Ini jadi setelah dipikirkan ternyata panjang rentetannya, maka ini kita mengambil dua keputusan yang paling kecil risikonya. Itu yang dalam bahasa agama dikatakan akhafud dororain, yang paling risikonya paling rendah. Apa itu? Yang tidak memberatkan jamaah haji. Itu saya rasa itu, karena juga tadi yang saya sampaikan di awal, ada resiko ibadah tidak bisa mengejar afdoliyah karena ada aspek physical distancing dalam konteks ini. Belum lagi ketika di hotel juga taat pada physical distancing. Jadi ini maka yang paling akhafud dororain ini adalah tidak memberatkan jemaah haji. Kemudian dari tadi yang pertama, bagaimana mengkasihnya gampang karena mereka membayar PP untuk petugas di daerah itu juga atas nama pemerintah daerah, maka ya mekanismenya tentu dikembalikan semuanya kepada pemerintah daerah karena SK-nya Menteri Agama itu adalah satu kesatuan. Jadi untuk wilayah DKI petugas hajinya ini sehingga dia membayar juga bisa dilacak dalam konteks ini. Jadi sangat mudah sekali, sebagaimana disampaikan beberapa kali oleh Pak Menteri, sangat gampang dan mudah sekali. Yang berikutnya bagaimana jika terjadi tahun depan bagi jemaah haji yang tidak mengambil pelunasan, jika ada penyesuaian PP, ya tentu ya akan, yang namanya penyesuaian ya akan disesuaikan. Misalkan kalau tahun depan sekarang ini biaya haji kan 30 rata-rata kan 35 juta 235 602 rupiah. Andai kata nanti, karena setiap tahun ini adalah penyesuaian harga, andai kata misalkan sama dengan tahun ini, tentu tidak ada penambahan. Tetapi jika ada kenaikan, misalkan naik 1 juta dari tahun 2020, ya tentu dia hanya membayar selisihnya, melunasi selisihnya lagi, hanya 1 juta misalkan. Sebaliknya apabila terjadi penurunan, maka juga akan dikembalikan lagi kepada jamaah. Plus tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, dana manfaat itu akan dikembalikan secara utuh kepada jamaah haji. Misalkan kalau ada kenaikan, mereka dapat dana manfaat 1 juta, ya itu diakumulasikan ya. Jadi ini prinsipnya adalah mana yang terbaik, yang memberikan keamanan, kenyamanan dan tidak merugikan semua pihak. Itu yang kita lakukan dalam konteks ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, saya tambahkan, setahu kita kemungkinan itu selain dari kota adalah dari mujamalah dan furada, nggak ada lain. Mujamalah ini undangan pemerintah Saudi, furada ini adalah visa khusus yang diterbitkan oleh Sultan Saudi juga. Tapi kalau kita dengan mereka sudah sepakat menutup peluang ini, saya kira nggak akan ada lain yang bisa bocor masuk begitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lah yang akan itu. Kemudian memang masalah uang ini kita fair banget, tadi saya udah garis bawahi fair karena jumlahnya nggak sama, yang paling tinggi, yang paling rendah kan ada yang pelunasan PP-nya ada 6 jutaan, tapi yang tinggi 16 juta. Ternyata nilai manfaatnya tidak mungkin kita samakan, kita bagi sesuai nilai manfaat dari uang yang bersangkutan. Nah nanti kalau ada kenaikan biaya haji tahun depan, bagaimana disampaikan dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, ya kita ambil dari sini ada kenaikan. Ya kita doakan lah mudah-mudahan tetap sama, mudah-mudahan ada penurunan, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Masih ada lagi? Atau cukup? Cukup ya. Cukup, Pak Menteri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Waktu, Pak Romen, Pak Sekjen, Kemenkes, Oscar. Mas, makasih. Pak Wahyu Galan, teman-teman Eselon 2 dan Bapak Ismat, teman media, teman semuanya. Selamat bekerja kembali. Dan kita harus jaga protokol kesehatan, cuci tangan,
jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.